Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam renungan malam pada akhir minggu ini di hari Jumat. Minggu 2 hari lagi ini adalah menurut kalender gereja ini minggu Yubilate. Jadi kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sedikit ada kaitan dengan kalender minggu 2 hari lagi. Tapi sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan berkati perenungan pada malam hari ini, Engkau memimpin supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama-sama boleh diberkati oleh Engkau sendiri. Tuhan yang memeteraikan, yang menanamkan di dalam kehidupan kami, sehingga boleh berakar, boleh bertumbuh, boleh berbuah. Membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati baik hamba-Mu maupun setiap daripada kami yang merenungkan renungan ini, firman Tuhan ini bersama-sama. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu 2 hari lagi ini adalah minggu Yubilate, ya. Yubilate itu minggu tentang ini ya, joy, rejoicing, sukacita, dan biasanya dikaitkan dengan sukacita ciptaan atau ciptaan baru ya. Jadi ini bicara tentang the joy of creation atau of new creation. Dan kita akan membaca again satu bagian beberapa ayat saja yang ada kaitan dengan ini, yaitu 2 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 18. 2 Korintus 4, 14, 18. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 14 sampai dengan 18. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya, saudara-saudara mungkin bertanya, apa sih kaitannya ayat-ayat ini dengan tadi ya, joy of creation atau of new creation? Nah, saudara bisa mendapatinya di dalam ayat yang ke-14 di situ ya. Ini bicara tentang kuasa kebangkitan. Allah yang membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus, Dia juga akan membangkitkan kita, membangkitkan saudara dan saya yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu kita bicara tentang kebangkitan, kita bicara tentang new creation di sini ya. Ini kuasa kebangkitan itu basically memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Ini kan berarti bangkit dari kematian. Nah, kalau saudara paralelkan bicara tentang kematian rohani, ya ini kebangkitan rohani, bisa juga dikaitkan dengan kelahiran baru. Kadang-kadang dipakai juga secara synonymously ya, secara interchangeably. Jadi memang ada kaitannya ini ayat ini ya. Orang yang dibangkitkan di dalam Kristus ya itu adalah orang yang adalah ciptaan baru. Saudara bisa mendapatkan konsep ini juga di dalam kitab Wahyu misalnya ya. Berbahagia mereka yang berbagian di dalam kebangkitan yang pertama, itu di dalam tafsiran teologi reform. Ya inilah maksudnya ya, orang yang dilahirbarukan di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Nah, waktu kita membaca di dalam bagian ini, saya ada pengertian yang sangat khusus sebetulnya ya, waktu bicara tentang ciptaan baru, meskipun nggak muncul secara istilah, tapi orang yang mengalami kuasa kebangkitan, itu apa sih? Gitu. Of course, di dalam hal ini kita berurusan dengan tension antara ini secara eschatological itu already and not yet ya. Waktu kita bicara tentang kebangkitan, apalagi kok bicara tentang kebangkitan tubuh ya nanti eschatological gitu, di research sampai eschatological point gitu ya. Nanti kelak. Gitu. Tapi seperti biasa dibicarakan di dalam doktrin eskatologi reform gitu kan ya, ada aspek here and now juga, ada aspek already, ada aspek
realize eskatologi. Jadi kuasa kebangkitan itu sudah kita cicipi ya di sini dan sekarang. Nah, ini yang kita mau mengatakan sangat ada kaitannya dengan hidup sebagai ciptaan baru. Apa itu ciptaan baru? Orang yang dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Saudara bisa membaca di dalam terusan ayat yang ke-15. Kita membaca di situ, ya, orang yang mengalami kuasa kebangkitan itu hidupnya itu mencerminkan kasih karunia yang dia terima. Kasih karunia, ya, hidup di bawah kasih karunia. Itu saya pikir dalam hal ini Paulus banyak sekali yang membahas tentang ini, ya. Dikontraskan dengan hidup di bawah hukum Taurat misalnya gitu. Meskipun ini bukan profil teologi daripada 2 Korintus ya, tapi kita bisa mengambil daripada tulisan Pauline Corpus yang lain ya. Kasih karunia ya. Orang yang menerima kasih karunia itu ada ciri khas ya, ada karakteristiknya. Yaitu kalau sudah baca di sini ya, ayat 15, saya baca sekali lagi, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Nah, saudara melihat ini kaitannya, kasih karunia ya, yang semakin besar, kasih karunia semakin besar, itu berarti semakin banyak orang menjadi percaya. Orang yang tadinya itu tidak percaya, ya, orang yang tadinya itu disbelief, ya, orang yang tadinya itu sulit untuk menjadi percaya, sekarang menjadi percaya. Tapi percaya ternyata nggak berhenti di sini, cuy. Percaya itu dikaitkan lagi di dalam ayat ini dengan semakin melimpahnya ucapan syukur. Injil diberitakan, ya, itu kasih karunia diberikan, ya, dicurahkan supaya semua orang, supaya mereka, maaf sekali lagi, cuy, kasih karunia itu dicurahkan supaya orang yang mendapatkan kasih karunia itu menjadi percaya, lalu dengan menjadi percaya, dia memiliki kehidupan yang bersyukur. Bersyukur, saya bersyukur. Tanda daripada hidup yang mendapat kasih karunia itu adalah hidup yang bersyukur. Saudara mungkin rasa ini cuma bersyukur gitu ya. Jadi bersyukur doang gitu. Bersyukur itu bukan doang, saya. Banyak orang itu nggak bisa bersyukur sebetulnya di dalam kehidupan ini. Ada orang yang di dalam kehidupannya itu selalu nggak satisfied ya, selalu merasa kurang gitu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya gitu ya, apapun yang dilakukan Tuhan kepadanya, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, apapun yang sudah diberikan kepadanya melalui orang lain, apapun yang dia terima dari orang lain, dia selalu merasa tidak puas. Nah, inilah saya tanda orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah. Bukan karena dia itu nggak mendapatkan pemeliharaan Tuhan, ya, bukan karena dia tidak mendapatkan anugerah umum dari Tuhan, dia mendapatkan, tentu saja. Tuhan itu baik bukan hanya kepada orang benar, tapi juga kepada orang fasik, kan? Menerbitkan matahari, memberikan hujan, itu kepada semua orang kok. Tapi apa sih bedanya, orang yang menerima kasih karunia dengan yang tidak menerima kasih karunia di dalam pengertian yang khusus seperti ini ya, yang membuat orang itu percaya, yaitu ucapan syukur. Ucapan syukur, saya. Ciptaan baru itu berarti hidup yang melimpah dengan ucapan syukur. Apa sih, ini kaitannya dengan kasih karunia ya? Kenapa bisa ke ucapan syukur? Sebetulnya sederhana, saya. Orang yang mengerti kasih karunia itu, saya, dia tahu itu hidupnya itu tidak layak menerima kebaikan. Sekali lagi ya, saya. Orang yang sungguh-sungguh mengerti the grace of God, dia tahu bahwa dia itu nggak entitled. Dia itu tidak berhak ya untuk menerima kebaikan. Dia sadar ya bahwa kebaikan itu bukan semestinya. Dia sadar bahwa kebaikan yang ada di dalam kehidupannya itu nggak boleh dianggap normal. Itu abnormal sebetulnya. Itu sesuatu yang nggak biasa. Yang biasa itu kalau terjadi ketidakbaikan, kalau terjadi keburukan, ya, itu yang biasa. Itulah saya orang yang mengerti kasih karunia. Orang yang mengerti kasih karunia itu mendapati dirinya itu tidak layak untuk mendapatkan kebaikan. Nah, makanya saya waktu ada kebaikan terjadi di dalam kehidupannya, ya, maka saudara bisa langsung mengerti kan kenapa dia hidupnya melimpah dengan ucapan syukur. Karena dia sadar dia nggak seharusnya menerima itu.
Ini benar bukan hanya tentang keselamatan itu benar sekali gitu ya. Keselamatan di dalam Yesus Kristus, pengampunan dosa, tapi semua kebaikan-kebaikan yang lain juga di dalam kehidupannya. Waktu dia bangun ya, waktu dia bangun di pagi hari, dia sadar dia nggak seharusnya menerima kebaikan ini dan itu. Ya. Dia ada kekaguman, dia ada keheranan. Kenapa Tuhan masih memperlakukan dia dengan baik? Nah, itulah orang yang melimpah ucapan syukur. Dan ucapan syukur ini perhatikan saya di sini ya, ini bukan redundant ya kalimat ini, melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Orang yang sungguh-sungguh bersyukur, saudara, tidak terlalu aware, ya. Dia tidak terlalu conscious, dia tidak terlalu menyadari, apalagi showing off bahwa dia sedang bersyukur. Nah, ini bersyukur munafik lah namanya, saudara. Kalau saudara adalah orang yang bersyukur, tapi saudara malah mendemonstrasikan ucapan syukur saudara, kan dia kacau gitu ya. Ini berarti ucapan syukur cuma diperalat dong, berarti diperalat untuk pada akhirnya mengkonfirmasikan how good I am gitu misalnya. Ya itu bukan bersyukur, saudara. Bersyukur yang tulus itu untuk kemuliaan Allah. Waktu seorang bersyukur, dia bersyukur kepada siapa sih? Terutama tentu kepada Allah. Jadi Allah itu mendapat segala kemuliaan di sini. Allah sumber segala kebaikan. Itu mendapatkan kemuliaan karena kebaikan yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, itu dia tahu dia tidak seharusnya terima dan dia mengucap syukur kepada Allah. Berarti dia memberi segala kemuliaan kepada Allah. Ini bukan bersyukur mau menyatakan kepada dunia, saya bukan orang yang nggak tahu bersyukur loh ya. Coba perhatikan saya. Gitu. Kalau ada orang berbuat baik kepada saya balas loh, Gitu. Jangan salah ya, saya bersyukur loh ya gitu misalnya kan ya. Saya bukan orang yang nggak tahu terima kasih ya. Saya selalu balas jasanya orang lain dan sebagainya. Ini narsisistik ya, saya. Narsisistik ini kayak gini. Nggak ada kemuliaan Allah di situ. Yang ada adalah showing off, dia punya ucapan syukur, showing off bahwa dia adalah orang yang tahu membalas kebaikan dan sebagainya. Muter-puter di dalam kehidupannya sendiri. Terus berputar di sana. Doubtful ya, orang seperti ini mengenal kasih karunia. Ya. Doubtful, mungkin belum mengenal kasih karunia. Karena orang yang sungguh-sungguh mengenal kasih karunia, ya itu melupakan dirinya. Hidup ini bukan tentang dia, saya bukan gitu. Tentang Allah dan kebaikannya. Yang atasnya dia bersyukur, ya. Makanya sekali lagi ya, kita baca ayat 15 ini. Sebab semua itu terjadi oleh karena kamu supaya kasih karunia ya. Yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Pada akhirnya tujuan terakhir itu adalah kemuliaan Allah ya. Tapi kemuliaan Allah sebelumnya itu ya, kalau di at least menurut ini ya 2 Korintus 4 ayat yang ke-15 ini ya. Kemuliaan Allah itu step sebelumnya adalah ucapan syukur yang melimpah. Nah, satu step sebelumnya lagi itu adalah semakin banyak orang menjadi percaya. Sudah melihat ini di sini pemberitaan Injil ya, saudara, itu bukan akhirnya, bukan. Saudara memberitakan Injil, ya kita sendiri juga diberitakan Injil kepada kita, akhirnya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu ada step berikutnya, saudara, ada goal yang lebih tinggi. Goalnya itu bukan setelah mendapat Injil terus mati masuk surga, itu dangkal sekali seperti itu di dalam pengertian Alkitab itu terlalu dangkal perspektifnya hanya sampai kepada itu. Tapi yang lebih daripada itu apa saudara? Setelah orang itu menjadi percaya ya, itu dia memberi dampak ya di dalam dunia ini ya. Dunia ini jadi lebih banyak orang yang bersyukur. Dan ini bukan hal sederhana, saudara. Bukan hal sederhana. Terus saya pernah tinggal di satu negara yang saya nggak usah sebut lah namanya ya, sudah mungkin bisa guessing juga yang kenal saya. Yang orangnya susah bersyukur ya saya. Somehow mentalitasnya itu adalah mental. By the way ini bukan Indonesia gitu ya. Sudah tebaknya salah lah gitu ya. Bukan Indonesia for sure. Di Indonesia lumayan lah saya orang bersyukur ya. Banjir pun juga bisa ketawa-ketawa gitu, luar biasa itu memang itu berkat Tuhan itu ya. Bukan banjir ya berkat Tuhan, tapi menghadapi bencana ya dengan sikap seperti itu common grace-nya tinggi sekali, by the way. Kembali lagi ya, tapi ada kebudayaan yang orang itu nggak bisa bersyukur, orang itu rasa terus kurang gitu ya, karena dia berhak mendapatkan fasilitas. Dia merasa saya harus dapat ini dan dapat itu wajar, saya entitled untuk itu ya. Susah ya, kebudayaan seperti ini ya. Ini kebudayaan yang sama sekali bertolak belakang dengan Injil, bertolak belakang dengan Injil. Karena Injil itu membawa kita makin lama itu makin mempunyai perasaan untuk apa ya, nggak deserve itu.
kita nggak deserve semua kebaikan yang Tuhan berikan. Yakub ya pernah mengatakan kalimat seperti itu ya. Hambamu ini terlalu kecil ya, terlalu kecil ya, apa itu dibandingkan dengan semua yang engkau sudah lakukan kepadaku. Itu kesadarannya Yakub ya, sudah bisa baca. Menarik ya, saudara, dan penghayatan-penghayatan seperti ini. Nah, orang yang menerima kasih karunia itu harusnya hidupnya seperti ini, saudara, dan dia ya akan membawa dampak, make a difference ya, saudara, di dalam dunia ini ya. Karena dunia ini terlalu banyak, saudara, orang yang nggak bersyukur, orang yang nggak puas ini banyak sekali, saudara, banyak sekali. Lalu Injil salah satu dampaknya adalah ya ini apa menghadirkan orang-orang yang gampang bersyukur, yang sedikit-sedikit bersyukur ya karena mereka mengenal kasih karunia ya. Maka apa sih artinya ciptaan baru? Ya ini ya satu aspek sederhana ini ya satu aspek yang sederhana. Hidup yang tadinya nggak bisa bersyukur ya menjadi hidup yang bersyukur. Melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Nah, baru setelah itu terus kemudian dilanjutkan di dalam ayat ke-16 dan seterusnya ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Orang yang hidupnya melimpah dengan ucapan syukur, saya gak gampang tawar hati. Orang yang gampang tawar hati, waktu kita tawar hati, itu boleh dipastikan bahwa kita itu kurang bersyukur. Kita ini gampang sekali putus asa, tawar hati, discourage. Waktu kita nggak melihat kebaikan Tuhan, waktu kita kurang menghitung berkat pemeliharaan Tuhan, jadi kita akhirnya tawar hati, discourage. Gitu. Kita akhirnya yang kita lihat adalah yang jelek-jelek melulu, yang negatif-negatif terus gitu ya. Sepertinya kita nggak ada yang baik gitu ya. Ini mirip seperti kayak di dalam cerita kejatuhan manusia ke dalam dosa. Orang buah yang boleh dimakan jauh lebih banyak kan daripada yang tidak boleh dimakan. Tapi yang ada di dalam pikiran ya ini apa manusia pertama itu adalah justru buah yang nggak boleh dimakan gitu. Jadi Tuhan kelihatan seperti kayak kurang luas hatinya, atau agak jahat atau apa gitu ya, karena diracuni pikirannya oleh iblis. Yang di zoom in justru adalah yang nggak boleh gitu, yang di zoom in justru adalah yang negatif. Padahal yang positif banyak sekali, ini boleh, itu boleh, ini boleh, tapi dia sengaja mengarahkan kepada yang negatif. Sulit ya saya di dalam kehidupan seperti ini ya. Gimana nggak tawar hati coba? Tawar hati pasti gitu. Orang mana sih yang bisa nggak tawar hati terus diperlihatkan gambaran yang terus pesimis, negatif, buruk, dan sebagainya. Terus itu direnungkan. Ya tawar hati lah lama-lama. Gitu. Tetapi orang yang mengucap syukur atau melimpah dengan ucapan syukur nggak gampang tawar hati. Mengapa sih? Karena dia punya visi tentang kebaikan Tuhan. Dia bisa melihat Allah yang penuh dengan kebaikan. Waktu dia melihat alam, waktu dia melihat kehidupannya, ada begitu banyak berkat Tuhan, ada begitu banyak pemeliharaan, kecukupan yang dari Tuhan, yang selalu membuat dia bisa bersyukur sebetulnya. Maka sudah membaca di sini ya, kami tidak tawar hati. Sebab itu, ya sebab yang di atas tadi kan, sebab itu kan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke hari, sehari ke sehari. Sekali lagi ya, saudara. Ini fakta ya, bahwa waktu kita menjadi makin tua gitu ya, pasti manusia lahiriah itu semakin merosot. Nggak ada ya makin nggak merosot, nggak mungkin nggak, saudara. Nggak ada, even penyakit pun nggak ada yang makin lama makin muda gitu. Ada nggak sih penyakit kayak gitu ya? Akhirnya orang meninggal dalam keadaan bayi gitu misalnya. Nggak ada kali ya, ya. Makin lama makin imut gitu ya, makin muda, dan terakhir dia jadi bayi dan terus mendadak mati gitu dalam rupa bayi. Ya nggak ada lah, ya. Yang ada adalah orang memang manusia lahiriahnya itu semakin merosot. Nah ini tadi ya. Kalau kita mau coba untuk melihat ini, ya jadi lagi kan nggak ada alasan untuk bersyukur. Always zoom in the negative ya. Tapi Paulus tidak. Dia melihat manusia batinia yang dibaharui dari sehari ke sehari. Oh iya sih, kalau melihat manusia lahiriah memang kayaknya semakin merosot. Tapi ini bukan alasan untuk saya nggak bersyukur. Ya memang merosot kok, kenyataannya merosot itu. Tapi kan ada perspektif lain ya. Manusia batinia yang dibaharui dari sehari ke sehari. Nah yang menarik, justru tanda bahwa ini dibaharui dari sehari ke sehari apa? Tandanya, yaitu balik lagi, hidup yang makin melimpah dengan ucapan syukur. Sudah kita pernah mengatakan, saya pernah mengatakan di kesempatan yang lain, kita nggak bisa mengatakan kita ini bertumbuh kalau kita nggak bertumbuh di dalam kasih. Orang yang bertumbuh itu dia bertumbuh di dalam kasih, dia bertumbuh di dalam cinta ya.
No growth in love, meaning no spiritual growth. Kita boleh pakai formula yang mirip ya dengan ini. No growth in gratitude, no growth in thanksgiving, meaning no spiritual growth. Saudara, kalau kita nggak bertumbuh, kalau saudara dan saya, kita nggak bertumbuh di dalam ucapan syukur yang semakin melimpah, ya. Kita hidup ini makin lama makin nggak puas. Wah, bahaya sekali, saya. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali, saya. Hidup kok makin lama makin nggak puas itu bagaimana? Dulu waktu masih muda, ya, saya puas dengan kehidupan ini, gitu ya. Setelah saya mulai masuk di dalam apalah pernikahan, punya anak, terus apa masuk di dalam ini dan itu, pekerjaan dan sebagainya, saya makin lama makin benci dengan kehidupan ini, gitu, makin nggak bisa bersyukur, gitu. Bahaya sekali saya kehidupan seperti ini. Berarti ini nggak bertumbuh, gitu. Orang yang bertumbuh itu bertumbuh di dalam ucapan syukur yang semakin melimpah. Itu namanya grow in grace. Precisely bicara kasih karunia di dalam ayat yang tadi loh, saudara. Orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia, grow in grace, itu dia grow in gratitude. Dia bertumbuh di dalam ucapan syukur. Itu namanya orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia. Kalau ini nggak ada, saya, ya berarti dia nggak bertumbuh, saya. Berarti orang seperti ini tidak bertumbuh. Pak Paulus jelas bertumbuh, saya. Dia manusia lahirian yang memang semakin merosot, tapi manusia batinnya itu dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, sebentar lagi akan tidur ya. Saya belum, jadi di sini masih jam 3:30 ya, masih sore ya. Untuk saudara yang di Asia Tenggara ya, saudara sebentar lagi tidur. Saudara tidur ya, saudara istirahat. Waktu saudara besok bangun, saudara tambah tua loh, literally tambah tua. Saudara, manusia lahiriannya itu merosot satu step lagi besok, dan itu setiap hari akan terjadi seperti itu. Saya juga sih cuma tunggu jam yang belakangan aja gitu ya, sama lah sebetulnya di dalam hal ini. Kita istirahat tapi kita tambah tua gitu ya, ya nggak bisa dihindari gitu. Tapi pertanyaannya itu ini sekali lagi, apakah manusia batinia kita itu dibaharui dari sehari ke sehari? Kalau jawabannya iya, ya ini yang dikatakan Paulus ya. Meskipun di sini sekarang ini ya, ada penderitaan, tapi penderitaan ini ringan ya, relatifly ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Itu yang saudara baca di dalam ayat ke-17. Penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Realistik ya, saya teologi seperti ini ya. Ini bukan seperti teologi yang mengajarkan mujizat dengan menjauhi penderitaan, nggak akan ada penderitaan. Itu teologi nggak realistik, saya. Itu teologi yang nggak bisa dihidupi. Tinggalkan teologi seperti itu, percuma, ntar membawa kepada kekecewaan lagi gitu ya. Teologi yang nggak livable tuh itu bukan dari Alkitab, saya. Teologi yang di Alkitab ini bisa dihidupi, meskipun tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus ya. Tapi ini livable gitu. Teologi yang mengajarkan kita kalau percaya kepada Tuhan diluputkan dari segala penderitaan, ini nggak livable gitu. Mana bisa dihidupi sih teologi seperti itu? Saudara yakin gitu kalau saudara terus beriman, saudara nggak akan pernah mengalami sakit penyakit, penderitaan, kerugian? Yakin saudara itu bisa dihidupi gitu. Mana ada sih orang seperti itu? Nggak ada dasarnya saudara. Itu ilusi ya, saudara, kepercayaan seperti itu. Tapi saudara perhatikan dalam bagian ini, Paulus ini realistis, teologi ini teologi realistik dalam pengertian sangat bisa dihidupi. Dia bicara tentang penderitaan. Nggak bisa dipungkiri bahwa manusia itu menderita. Termasuk juga nggak bisa dipungkiri bahwa orang Kristen pun juga menderita. Tetapi yang membedakan orang Kristen dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya adalah ini, penderitaan itu bisa direlativisasi menjadi ringan. Karena apa, Karena ada visi kemuliaan yang akan datang. Maka alangkah kasihannya, kalau di dalam kehidupan ini nggak ada visi kemuliaan yang akan datang. Nggak ada visi kemuliaan kekal. Terus yang dilihat cuma hidup di sini. Ya akhirnya penderitaannya nggak mungkin jadi ringan. Penderitaan jadi besar sekali. Besar. Penderitaan jadi berat sekali. Nggak mungkin jadi ringan. Jadi berat. Kenapa? Karena nggak ada visi kemuliaan yang kekal. Nggak ada meditation on the future life, ya misalnya Calvin. Nggak ada itu. Meditasi kehidupan yang akan datang itu nggak ada gitu. Jadi dengan kekuatan apa ya kita menghadapi penderitaan yang di sini dan sekarang? Ini akhirnya jadi di zoom in lagi itu tadi ya, di zoom in terus jadi besar sekali, jadi besar, berat dan menyiksa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Paulus tidak demikian ya.
Paulus secara realistik addressing suffering, ya, dia bukan mengatakan orang Kristen nggak akan menderita. Dia nggak mengatakan itu, tapi dia mengatakan orang Kristen yang punya visi, kemuliaan yang kekal, kemuliaan akan datang. Ini membuat penderitaan di sini dan sekarang itu menjadi ringan. Itu yang dia katakan, ringan. Karena apa, Karena nggak comparable, ya. Ini mungkin sedikit ilustrasi yang seringkali dipakai juga, khususnya untuk kaum perempuan, ya. Ini belajar dari kaum perempuan gitu. Kaum perempuan yang waktu mengandung, ya, melahirkan, ya pasti ada penderitaan. Tapi setelah kemudian anak itu dilahirkan, ya, secara sehat, ya, itu melampaui, yaitu meringankan penderitaan yang dialami itu. Jadi dengan rela, ya, ini apa, seorang perempuan waktu hamil dan nanti melahirkan itu bisa direlativisasi kesakitannya, penderitaannya. Waktu dia punya pengharapan, ya, anak yang akan dilahirkan itu akan memberikan penghiburan. Ini sedikit ilustrasi saja, ya. Saya sih nggak pernah hamil, ya, saya bukan perempuan gitu, ya. Saudari-saudari yang perempuan masih lebih mengerti daripada saya yang sudah menikah dan mendapatkan anak dan sebagainya gitu. Paulus itu mengajak kita berpikir yang di dalam pattern seperti ini. Nanti, ya, kita akan menerima kemuliaan yang kekal. Jadi penderitaan sekarang ini, ya, meskipun ya ada, bukan nggak ada gitu, tapi itu akan menjadi ringan, direlativisasi oleh kemuliaan kekal yang akan datang itu. Terakhir ayat ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara melihat di sini, ya, ini orang yang ciptaan baru, Ciptaan baru itu punya mata rohani, dan ciri khas yang karakteristiknya adalah dia bisa melihat hal yang tidak kelihatan. Dia bukan hanya melihat hal yang kelihatan saja. Hal yang kelihatan itu apa? Ya ini tadi, ya, manusia lahirnya yang makin lama makin tua, makin rusak, ya makin ada penyakit, ya, dan seterusnya. Ya ini yang kelihatan. Ya ini juga kita punya mata jasmani untuk melihat ini. Yang kelihatan itu apa, Yang kelihatan, ya ini penderitaan yang di sini dan sekarang. Ini kelihatan. Penderitaan di sini dan sekarang. Ini yang kelihatan termasuk. Tetapi Paulus, ya, mengajak kita untuk melihat dengan mata rohani. Melihat apa? Melihat, memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu kemuliaan yang kekal itu, yang menantikan saudara dan saya waktu kita setia melakukan pekerjaan Tuhan di sini dan sekarang, meskipun banyak penderitaan gitu, ya, meskipun ada kesulitan dan sebagainya. Tapi melihat kepada kemuliaan yang akan datang. Ini bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Kasihan, ya, kalau kita melayani tapi kita nggak ada visi yang tidak kelihatan karena kita anggap ini abstrak. Kita bisa sulit, ya, mengalami pergumulan di sini dan sekarang, entah itu di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan keluarga, di dalam pelayanan gerejawi dan sebagainya. Karena kita, ya, nggak akan ada kekuatan, karena kita akan cenderung melihat, ya, saya makin lama makin loyo, badan makin rusak. Terus penderitaan ini kok yang nggak hilang-hilang gitu, ya, hidup dikelilingi dengan penderitaan dan sebagainya. Kita menjadi tawar hati, seperti dikatakan oleh Paulus. Tapi Paulus tidak tawar hati. Kenapa, Dia bersyukur dan dia memperhatikan kemuliaan yang kekal itu, yang tidak kelihatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan sampai berjumpa di dalam kesempatan yang akan datang. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kepada kami firman-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk menghidupi kehidupan yang di sini dan sekarang. Meskipun kami tahu hidup ini adalah hidup yang semakin merosot secara manusia jasmani, ya, dan juga ada penderitaan. Tapi kami bersama dengan Paulus, kami memohon kekuatan dari Tuhan untuk memiliki pengharapan seperti yang sudah kami bacain, ketika kami belajar untuk memperhatikan apa yang tidak kelihatan, bukan hanya apa yang kelihatan. Dan ketika kami belajar untuk hidup di bawah kasih karunia, sehingga kebaikan demi kebaikan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami ini boleh kami syukuri. Dengan ucapan syukur ini ada kekuatan untuk menjalani kehidupan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengubah kami. Terima kasih karena apa yang tidak mungkin kami kerjakan, sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Dan tolong
supaya kami ini boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berkati istirahat pada malam hari ini, dan Tuhan membangunkan kami pada esok hari ketika Tuhan berkenan, dan berikan kepada kami satu kesempatan untuk boleh lagi memuliakan Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi sampai bertemu di dalam kesempatan berikutnya.